Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya Elisa Purba, dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 14 Februari 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 7 DPR RI yang berharap pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipatif dalam pendistribusian gas LPG subsidi agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran. Komisi 7 menilai rencana pemerintah melakukan pembatasan penjualan gas LPG bersubsidi perlu dikaji ulang. Dikhawatirkan, rencana ini berpotensi menimbulkan kelangkaan serta pendistribusian gas LPG subsidi yang tidak tepat sasaran. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari mengatakan, pembatasan ini otomatis akan menutup peluang usaha pedagang eceran. Selain itu, jika wacana ini diterapkan, masyarakat hanya bisa melakukan pembelian gas melalui agen resmi, di mana belum semua daerah memiliki akses yang mudah untuk menjangkau agen resmi. Oleh karenanya, Ratna meminta Pertamina selaku operator untuk mengubah kebijakan tersebut dan menggantinya dengan langkah antisipatif dalam proses distribusi maupun pengawasannya. Pendataan dengan sistem registrasi atau penggunaan kartu dalam proses pembelian gas LPG subsidi menurut Ratna dapat menjadi jalan tengah. Saya minta kepada pihak Pertamina agar wacana itu dirubahlah, kalau bisa dihilangkan aja. Karena kalau kita misalnya mau melihat distribusi subsidi ini benar-benar tepat sasaran, justru yang penjual-penjual pengecer itu yang harus kita support, karena mereka lah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan level masyarakat yang memang benar-benar berhak menerima subsidi 3 kg ini gitu. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI terus mendorong pemerintah mengoptimalkan upaya agar subsidi yang dilakukan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Dari Yogyakarta, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. DPR RI menilai pentingnya fungsi pengawasan pemerintah provinsi dalam penyaluran dana CSR perusahaan kelapa sawit bagi masyarakat. Dana CSR kelapa sawit diharapkan dapat dikontribusikan dalam bentuk beasiswa serta infrastruktur. Komisi 11 DPR RI menilai perlu regulasi pemerintah daerah yang mengatur pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perusahaan kelapa sawit. Saat menghadiri kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar menilai pengawasan dana CSR saat ini kurang efektif. Untuk itu ia menyarankan fungsi pengawasan CSR diserahkan kepada pemerintah provinsi. Agun berharap dana CSR perusahaan kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap masyarakat, diantaranya dalam bentuk beasiswa dan infrastruktur. Jadi mereka menghendaki gabungan para pengusaha ini dijadikan satu, dan yang kedua pengawasannya pun itu bisa dilakukan oleh gubernur, sehingga selama ini kan segala izin dan sebagainya oleh kementerian-kementerian yang ada di atasnya. Sehingga daerah-daerah itu karena tidak punya kewenangan apapun, dia hanya jadi menyaksikan, melihat, tapi masyarakat ketika mengeluhkan dampak daripada kemanfaatan dari adanya usaha kelapa sawit itu tidak dirasakan oleh masyarakat, keluhannya sampainya ke gubernur. Jadi saran masukan Gubernur Jawa Barat itulah, Kalimantan Barat itulah yang menurut hemat kami sangat baik, itu yang harus ditindaklanjuti dengan membuat regulasi baru di mana pengawasannya itu diserahkan ke gubernur. Agung mendorong pengusaha kelapa sawit bergabung dengan Gapki sehingga dapat berkontribusi optimal dalam membantu pengawasan CSR. Dari Kalimantan Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyayangkan munculnya kembali kasus gagal ginjal akut. Betul sekali Alfat, dan juga pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, terkait dengan menangani serta mencegah agar kasus gagal ginjal akut tidak terjadi kembali, DPR RI meminta seluruh pihak bertanggung jawab serta mencari solusi bersama. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah lebih serius menangani munculnya kembali kasus gagal ginjal akut serta meleburkan ego sektoral sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antara BPOM dan Kemenkes. Dalam forum dialektika demokrasi di ruang media center DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9 Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar kasus gagal ginjal akut yang saat ini terjadi harus jadi tanggung jawab bersama dan tidak ada lempar tanggung jawab. Menurut Kurniasih, baik Kemenkes, BPOM, dan Komisi 9 DPR RI harus mencari solusi bersama agar kasus gagal ginjal akut tidak kembali terjadi. Karena menurutnya tugas yang paling utama saat ini adalah mencari solusi dalam penanganan kasus gagal ginjal akut serta melakukan tindakan mitigasi agar kasus gagal ginjal akut bisa segera tertangani. Kita fokus pada solusi gitu ya, duduk bareng dan cari solusi. Misteri yang belum terungkap ini PR besar daripada ribut di antar lembaga. Ya kita udahlah, nggak usah saling ini gitu ya. Tapi ayo duduk bareng, cari solusi, ini misteri harus diungkap. Ini jangan sampai ratusan korban lagi berjatuhan di tahun 2023. Kemarin kan kita udah 300 sekian kan. Jangan sampai 2023 melebihi dari itu, nauzubillah min dzalik gitu. Nah, itu yang misteri itu yang harus diungkap. Ya, apa penyebabnya? Kalau memang obat berarti kan ini tanggung jawab siapa? Ada PR yang lebih besar daripada kisruh di antara internal lembaga sendiri gitu. Kurniasih menambahkan yang tidak kalah penting, pemerintah harus melindungi dan memberikan jaminan pada anak-anak maupun orang tua yang sudah menjadi korban kasus gagal ginjal akut. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan pembangunan Rusun Samesta Mahata Serpong. DPR RI berharap Perumnas membidik customer masyarakat berpenghasilan rendah serta kalangan milenial. Pemerintah diharap dapat membuat konsep penyediaan rumah dengan menyesuaikan antara keterpaduan pola serta struktur ruang wilayah. Pembangunan rumah susun Semesta Mahata Serpong yang berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kota Tangerang Selatan, Banten mendapat apresiasi dari Komisi 6 DPR RI. Tipe hunian ini dinilai sesuai untuk masyarakat dengan mobilitas tinggi karena membutuhkan hunian yang dekat dengan sarana transportasi.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menjelaskan, rusun dengan konsep TOD merupakan hunian alternatif selain rumah tapak yang dapat menjadi pilihan tempat tinggal masyarakat. Karena rusun ini dilengkapi dengan ruang rekreasi, pusat pembelanjaan, hingga sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Melalui pembangunan rusun tersebut, harapannya PT Perumnas bisa lebih membidik customer masyarakat berpenghasilan rendah dan para pekerja milenial. Saya apresiasi dan saya berharap ke depan Perumnas akan lebih membidik customer, khususnya kalangan MPR tadi, ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam artian rendah di sini adalah masyarakat terutama anak muda milenial yang baru bekerja, yang butuh tempat tinggal yang dekat dengan akses pekerjaan atau kota. Dia akan kerja lebih produktif. Dia lebih akan efisien waktu, dia tentunya akan hidup lebih sehat, dan tentunya living cost-nya pun akan bisa terukur dengan adanya fasilitas-fasilitas TOD ini. Arya Bima menegaskan pemerintah harus memikirkan konsep penyediaan rumah yang sesuai dengan perubahan pola konsumen, terutama masyarakat urban, yang disesuaikan dengan keterpaduan pola dan struktur ruang wilayah. Dari Banten, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna mewujudkan penerbangan langsung dari Indonesia menuju Papua Nugini, DPR RI meminta pemerintah menindaklanjuti persiapan dari segala aspek, baik secara regulasi hingga kesiapan maskapai. Penerbangan langsung Indonesia ke Papua Nugini dinilai dapat mempererat hubungan kedua negara. DPR RI mendukung penuh pembukaan jalur penerbangan langsung dari Indonesia ke Papua Nugini sebagai wilayah yang berbatasan langsung secara geografis dengan Papua dan Papua Barat. Anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli mengatakan, pembukaan jalur penerbangan ini merupakan upaya membuka kembali rute penerbangan secara langsung yang sebelumnya pernah ada. Kerjasama bilateral ini pun dinilai akan semakin mempererat hubungan kedua negara. Salah satu destinasinya yang menjadi skala prioritasnya adalah PNG Denpasar, karena di Denpasar itu sudah melayani kurang lebih sekitar 15 negara yang dibuka melalui penerbangan ke PNG. Di samping itu bahwa masyarakat Indonesia yang ada di PNG ini ada sekitar 7.500 warga kita yang ada di sini. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan Papua Nugini merupakan pasar yang sangat strategis. Maka menurutnya realisasi penerbangan langsung ke Papua Nugini mendesak untuk dilakukan. Yang akan ditindaklanjuti dari Parlemen Indonesia di bawah pimpinan Pak Rahmat Gobel, kami akan melaporkan atau tindak lanjut daripada kegiatan hari ini bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Ini akan mematangkan pembicaraan tajis tadi sebagai tindak lanjut dan mudah-mudahan ini akan segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rencananya penerbangan ini akan dibuat untuk rute penerbangan dari Bandara Sentani Jayapura ke beberapa bandara di Papua Nugini yang dilakukan secara pulang pergi, serta pembangunan pintu selatan dari Bandara Merauke ke Port Moresby dan Vanimo, Papua Nugini. Dari Papua Nugini, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyayangkan belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Selain program masyarakat yang minim, keberpihakan alokasi anggaran untuk riset juga dinilai masih sangat minim. Nah pemirsa, kita akan simak informasinya selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen.
Perempuan Parlemen, mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pembentukan BRIN melalui Perpres nomor 74 tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan kemajuan negara di berbagai bidang vital melalui riset yang baik. Namun pemirsa, sejak dibentuknya BRIN, banyak permasalahan yang terjadi. BRIN dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, DPR RI berharap BRIN ini melakukan pembenahan manajemen serta membuat roadmap riset dan inovasi dalam mengimplementasikan visi dan misi pembentukan BRIN. Betul sekali, Alfat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Faktanya tahun 2022, anggaran yang terrealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan real masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terrealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada 30 Januari lalu, sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Salah satunya program masyarakat sekitar 800 miliar rupiah, namun yang terrealisasi hanya 100 miliar rupiah. Belum lagi keberpihakan anggaran yang dialokasikan BRIN untuk riset masih sangat minim. Sementara anggaran untuk belanja pegawai lebih dari setengah total anggaran BRIN di tahun 2022, yaitu 4 triliun rupiah dari 6,4 triliun rupiah. Dengan mengintegrasikan banyak peneliti dari berbagai lembaga non-kementerian, BRIN selayaknya didukung anggaran yang lebih, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi sektor riset dan inovasi dengan baik. Sayangnya, BRIN tidak mampu memanfaatkan anggarannya secara efektif. Anggaran dan program yang dialokasikan dengan yang direalisasikan BRIN justru memiliki gap yang sangat besar. Program-program untuk masyarakat masih belum efektif dan belum memberi dampak besar. Sejak BRIN dibentuk melalui Perpres nomor 74 tahun 2019, Komisi 7 DPR RI menyoroti banyaknya permasalahan yang muncul di BRIN, di antaranya SDM, kelembagaan, dan penganggaran. Kepala BRIN dan jajarannya dinilai hanya sebatas menjalankan konsolidasi organisasi dan belum mampu menerjemahkan cita-cita awal pembentukan BRIN dengan menyatukan seluruh periset dari berbagai lembaga riset negara yang sudah ada. Masalah hubungan antara periset dan ketidakprofesionalan BRIN juga menambah persoalan yang terjadi di BRIN. BRIN seharusnya mampu mengimplementasikan visi dan misi peran, karena negara membutuhkan banyak riset dan inovasi. Dengan adanya riset yang baik, maka kemajuan negara di berbagai bidang vital akan terwujud lebih cepat dan terukur. BRIN harus membenahi manajemen internal dan menyatukan persepsi sehingga bisa menyusun roadmap riset dan inovasi Indonesia.
baik untuk dimanfaatkan masyarakat maupun untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa BRIN itu harus melahirkan atau ada inovasi barang, produk yang kemudian dihilirisasi oleh industri, dikomersialisasi sehingga menjadi atau mensuplai kebutuhan inovasi di dalam negeri. Nah, ini visi presiden, tapi visinya Pak Handoko bahwa BRIN itu tidak menghasilkan produk. Kan beda. Karena riset merupakan sesuatu yang sangat penting ke depan. Semua pembangunan harus by riset agar dia terukur. Nah, itu kan maksudnya. Dan yang selama ini riset itu tersebar di mana-mana, dikoordinir kan gitu. Dikoordinir dalam satu wadah besar riset agar betul-betul anggarannya, SDM-nya ini bisa terus dengan baik, tidak parsial-parsial. Itulah maksudnya. Nah, kita mendukung itu. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan gitu ya. Tidak dioptimalkan. Sehingga betul-betul BRIN ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Riset kita maju. Berangkat dari berbagai persoalan yang muncul di BRIN, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diminta melakukan audit investigasi terhadap BRIN. Tidak tanggung-tanggung, Komisi 7 DPR RI juga merekomendasikan Presiden mengganti kepala BRIN saat ini, yaitu Laksana Trihandoko. Penggantian tersebut akan menjadi pintu masuk menyelamatkan BRIN sebagai pusat lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan teknologi di tanah air. Selain itu, agar BRIN bisa menghasilkan riset inovasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara ini saat ini sedang progres pembangunan. Wow, betul sekali tuh Alfat. Gimana kira-kira kelanjutannya hingga saat ini, Alfat? Ya, semoga segera terrealisasi ya Elisa. Dan pemirsa, Ibu Kota Negara Nusantara ini yang tengah dibangun Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang tengah dirancang di dunia. Ternyata banyak sekali pemirsa kota-kota selain di Indonesia juga Alfat yang saat ini sedang berusaha nih untuk membangun kota baru. Tentunya dengan konsep yang modern, futuristik, dan juga berkelanjutan. Nah, penasaran kan pemirsa? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, pergi. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen.
hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, Alfat, kita tadi udah bahas terkait dengan ibu kota negara. Tentunya kita tahu kalau Indonesia itu akan membangun IKN Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara. Nah, namun pemirsa, tahukah Anda kalau ternyata Indonesia ini bukan satu-satunya kota baru yang sedang dibuat? Nah, di belahan dunia lain pemirsa, ada negara-negara yang juga sedang berlomba-lomba nih untuk membangun kota baru seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Alfat, tentunya dengan konsep yang modern, futuristik dan juga berkelanjutan. Nah, seperti di negeri jiran Malaysia nih Elisa yang merancang kota masa depan Penang Biodiversity, kemudian ada juga kota futuristik NEOM di Arab Saudi, kota Telosa di Amerika Serikat, dan tentu saja IKN Nusantara di negara kita tercinta, Indonesia. Wow, tentunya kita penasaran ya gimana sih ada kota Telosa, ada kota EOM juga tadi ya. Nah, ini pemirsa kami akan hadirkan untuk Anda konsep rancangan kota-kota baru di dunia ini. Nah, mari kita simak informasinya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu kalau saat ini negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun kota baru? Mulai dari kota administrasi baru hingga ibu kota baru seperti yang tengah dibangun di Indonesia. Kota-kota baru ini berkonsep modern futuristik hingga pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi pangan. Penasaran? Yuk kita intip bagaimana konsep pembangunan dari beberapa kota-kota baru berikut ini. Kota baru yang pertama berada di negeri jiran Malaysia, yaitu proyek Penang Biodiversity atau pengembangan 3 pulau buatan dengan luas mencapai 1.821 hektar. Proyek ini dibangun di lepas pantai Pulau Penang untuk pemerintah negara bagian. Nantinya, pulau-pulau yang mirip bunga lili ini diharapkan dapat menampung 15.000 hingga 18.000 penduduk. Kemudian mereka akan dihubungkan oleh jaringan transportasi otonom tanpa mobil. Sebagian besar gedung yang ada di pulau tersebut bakal dibangun menggunakan kombinasi bambu, kayu, dan beton yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Disebut dengan biodiversity karena kota baru ini akan dilengkapi dengan penyangga ekologis yang ditempatkan di setiap wilayah dalam mendukung keanekaragaman hayati. Dari Malaysia, kita pindah ke Arab Saudi. Pembangunan megacity Arab Saudi The Line di NEOM telah dimulai di Provinsi Tabuk, Barat Laut, Arab Saudi. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, NEOM direncanakan menjadi kota tercanggih di dunia dengan berbagai fitur canggih seperti taksi terbang dan pelayan robot. Struktural paralel gedung pencakar langit di kota ini terbungkus cermin yang memanjang lebih dari 170 km yang disebut sebagai The Line. NEOM akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Penghuni The Line akan hidup dalam masyarakat yang saling terhubung, yang dijalankan oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Menurut situs NEOM, lebar kota hanya 200 meter, namun memiliki panjang hingga 170 km dan menjulang hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tidak akan ada jalan, mobil, atau kendaraan beremisi lainnya, dan 95% lahannya akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional lainnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota NEOM akan diprioritaskan lebih dari transportasi dan infrastrukturnya. Kota baru tak hanya dikembangkan oleh pemerintah saja loh pemirsa. Di Amerika Serikat, miliarder Mark Lore berencana untuk membuat kota megah di tengah padang pasir. Nama kota itu adalah Telosa, yang bertujuan untuk fokus pada solusi berkelanjutan. Telosa digadang-gadang mampu menampung hingga 5 juta penduduk. Pembangunannya telah diumumkan pada September 2021 yang lalu. Direncanakan selesai pada tahun 2030, pemimpin proyek berharap 50.000 orang tinggal di Telosa dari kelompok yang beragam dan direncanakan untuk terus tumbuh menjadi 1 juta pada tahun 2050.
dan 5 juta pada tahun 2070. Telosa akan dibuat menjadi 36 distrik serbaguna, sehingga penduduk mendapatkan semua kebutuhan dalam 15 menit berjalan kaki. Telosa akan menggunakan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi polusi dan pemanasan global. Kendaraan otonom akan menjaga jalan tetap aman dan dapat menghemat ruang bagi pejalan kaki dan ruang untuk komunitas. Pendidikan yang dapat diakses, pelatihan kerja, dan perawatan kesehatan juga merupakan bagian utama dari rencana Kota Telosa ini. Dan yang sedang dibangun tak lain adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN yang direncanakan akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Selain wilayah yang dinilai bebas bencana seperti gempa bumi, IKN yang dibangun di Kalimantan Timur dinilai akan menjadi ibu kota strategis di tengah-tengah Indonesia. Dibangun dengan mengusung konsep hijau dengan atap-atap gedung berpanel surya, rencananya 70% wilayah IKN akan menjadi ruang terbuka hijau. Mengusung tema Smart City atau kota cerdas, IKN akan memiliki transportasi yang memaksimalkan kendaraan umum dan kendaraan otomatis. IKN dibangun dengan konsep kota 10 menit, di mana masyarakat bisa mengakses aneka fasilitas publik seperti taman atau sekolah, hanya dengan waktu 10 menit saja melalui berjalan kaki dan atau transportasi umum. Konsep Smart Living IKN diharapkan menjadi kota acuan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia lainnya. Karena IKN akan menjadi kota bagi pegawai pemerintah pusat, sehingga diharapkan mampu mengubah budaya kerja yang baru bagi pegawai pemerintahan di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa kota baru yang tengah dibangun di berbagai belahan dunia. Tentunya pemirsa TVR Parlemen sudah tidak sabar kan untuk mengunjungi kota-kota di masa depan ini? Kita doakan yuk, semoga pembangunan kota-kota baru ini berjalan lancar. Sekian liputan Intip sekali ini, sampai jumpa. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 14 Februari 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 8 yang akan mengadakan Panja Haji, rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Republik Indonesia, juga dengan Dirut Garuda Indonesia, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Kepala Badan Pelaksana BPIH, Dirut Saudi Airlines terkait pembahasan komponen biaya haji 2023. Kemudian dilanjut pemirsa pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat direncanakan akan dilaksanakan rapat paripurna DPR RI ke-16 masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023. Dan pemirsa, tentunya masih ada sejumlah agenda rapat dengar pendapat maupun rapat kerja dari setiap komisi yang ada di DPR RI yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Dan juga bagi para pemirsa nih yang belum melakukan vaksin booster, diharap untuk bisa segera melakukan vaksin booster. Betul sekali Alfat. Dan pemirsa, kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.